Pada laga final Paralimpiade Montreal, Kanada tahun 1976, Indonesia hanya butuh satu kemenangan melawan Korea Utara di Stadion Utama Senayan pada 26 Februari 1976. Sayangnya, Indonesia kalah adu penalti 4-5 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Prestasi anak asuh Will Culver itu dianggap sebagai salah satu pencapaian terbaik Indonesia dalam kualifikasi Olimpiade bersama dengan pencapaian timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong yang juga menembus babak playoff Olimpiade Paris 2024 antar konfederasi. Perjalanan nyaris menembus Montreal 1976 dicapai dengan kerja keras seluruh pemain serta tim pelatih utama yang terdiri dari 3 orang, yaitu pelatih kepala Will Culver, serta 2 asisten pelatih, Wim Hendricks dan Ilyas Haddade. Perjuangan timnas Indonesia saat itu dimulai pada 1975. Culver yang dikontrak oleh Bardosono, ketua umum PSSI saat itu, adalah juru taktik yang hebat. Setelah memenangkan 2 trofi untuk Feyenoord pada musim 1973-1974, yaitu Liga Belanda dan Piala UEFA, Culver tiba di Indonesia. Will Culver dianggap sebagai guru sepak bola Belanda setelah Rinus Michels dan Johan Cruyff. Di negara asalnya, ia dijuluki Albert Einstein-nya sepak bola. Culver memilih 42 pemain untuk pemusatan latihan Paralimpiade 1976 di Pusat Pendidikan dan Latihan PSSI di Salatiga, Jawa Tengah. Latihan dimulai pada 18 November 1975, hampir 3 bulan sebelum Indonesia melawan Singapura pada 15 Februari 1976 di kualifikasi Olimpiade. Latihan dimulai 3 hari setelah pemusatan. Pada 21 November 1975, di lapangan Kebon Dalem di Kendal, Jawa Tengah, Indonesia ditantang PSIK Kendal. Dalam metode kepelatihannya, kadang-kadang Culver membagi skuadnya ke dalam 2 tim untuk bermain latihan bersama. Pertama kali dilakukan pada 25 November 1975. Saat itu, tim PSSI-A dan PSSI-B bermain di Surakarta dan Yogyakarta. Culver mengumumkan 27 nama pemain pada 14 Desember 1975 untuk memulai pemusatan latihan kualifikasi Olimpiade 1976 setelah menjalani 9 laga uji coba di kota-kota di Jawa Tengah hingga awal Desember. Beberapa saat sebelum pertandingan Indonesia melawan tim asal Austria, Voigtlinks, di Stadion Utama Senayan, pengumuman nama pemain itu dilakukan. Voss yang merupakan jawara Liga Austria menang dengan skor 1-0. Setelah laga itu, timnas Indonesia melanjutkan tur ke Surabaya dengan hasil melawan Persebaya imbang 1-1 dan 2 laga berakhir imbang 0-0 saat melawan Ashabab dan Voss. Berlanjut ke Sulawesi, di mana anak asuh Culver meraih 8 kemenangan, 3 kali seri serta 2 kekalahan selama tur di sana. Usai tur dari Sulawesi, timnas Indonesia bermain pada 2 laga uji coba di Jakarta melawan Grasshopper, tim asal Swiss. Hasilnya ialah imbang 3-3 dan kalah 0-1. Mereka kemudian melanjutkan pemusatan latihan ke Bangka dalam persiapan akhir sebelum bertanding di Paralimpiade. Selama tur keliling negeri dari bulan November 1975 hingga Januari 1976, total timnas Indonesia melakoni 30 laga uji coba melawan klub lokal dan luar negeri, dengan hasil meraih 18 kemenangan, 8 kali hasil imbang dan menelan 4 kekalahan. Lalu pada 29 Januari 1976, Culver mengumumkan 20 anggota skuad final untuk Paralimpiade Montreal 1976. Pembukaan di pertandingan Paralimpiade 1976, Indonesia ditahan imbang Singapura 0-0. Laga kedua Indonesia menghancurkan Papua Nugini dengan skor 8-2 berkat 4 gol dari Junaidi Abdillah. Meski sempat kalah 1-2 dari Korea Utara, Indonesia mengungguli rival abadi mereka, yakni Malaysia, dengan skor kemenangan 2-1 berkat gol penentu Risdianto. Hasil pertandingan melawan Malaysia menentukan Indonesia akan menghadapi Korea Utara yang telah menang dalam 4 pertandingan sebelumnya. Permainan terbaik Indonesia terjadi di partai final ketika mereka mampu menahan Korea Utara imbang tanpa gol. Indonesia menunjukkan kekuatan taktik Culver pada laga penentuan itu. Perubahan formasi di duel terakhir ditunjukkan sang pelatih. Setelah memainkan formasi utama 4-3-3 selama 4 game penyisihan, Culver menurunkan formasi 4-4-2
pada laga final. Formasi ini sangat asing bagi Indonesia pada saat itu, karena tidak ada tim Indonesia yang bermain dengan formasi ini di kompetisi nasional. Perubahan signifikan itu ditunjukkan dengan kehadiran dua penyerang tengah, yakni Risdianto dan Waskito. Sebelum laga melawan Korut, Risdianto dan Waskito memang telah sering bermain bersama, tetapi mereka tidak pernah diduetkan sebagai ujung tombak. Hanya Dewi Fortuna yang memisahkan Indonesia dengan tiket ke Montreal 1976. Indonesia berpeluang besar lolos ke Olimpiade setelah eksekutor kelima Korut, Kim Jong-min, gagal menaklukkan Roni Pasla. Akan tetapi, Anjas Asmara, penyerang sayap Indonesia juga tidak mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Penaltinya gagal, laga harus berlanjut di babak sudden death. Mimpi Indonesia ke Olimpiade untuk kali kedua pupus pada penendang ke-7. Sepakan Suhaib Rizal melenceng dari gawang Korea Utara. Indonesia pun tumbang 4-5 pada drama tos-tosan tersebut. Pemain dan pendukung Indonesia pun bersedih. Para pemain tak kuasa menahan tangisnya di atas lapangan. Lautan supporter terpaksa harus menelan pil pahit bahwa mimpi mereka ke Olimpiade pupus di kandang sendiri. Setelah membawa Indonesia nyaris ke putaran final Olimpiade, Kluivert dan Hendricks memutuskan kembali ke Belanda dan mengakhiri kontrak dengan PSSI per Mei 1976. Adapun Korea Utara menembus perempat final Montreal 1976. Nah, bagaimana menurutmu Bung dengan kisah dari timnas era 1976 saat pra Olimpiade Montreal 1976? Coba tuliskan tanggapan dan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.